Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadna Rida Makfira Ilyas, dari Prodi PJJ S1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Risiko kelas MJ 504. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas sedikit mengenai soal UTS yang telah dilampirkan pada LMS. Berdasarkan jurnal yang ada di dalam soal, untuk pertanyaan pertama, jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta yang ada di Indonesia. Yang pertama itu antara lain risiko kredit, di mana potensi gagal bayar oleh debitur menyebabkan kerugian keuangan. Yang kedua itu risiko likuiditas yang terjadi ketika pengolahan kas yang tidak efisien menyebabkan bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penyebab risiko ini terjadi antara lain seperti permintaan likuiditas yang tiba-tiba dan mendesak oleh nasabah dan ketidaksesuaian antara pendanaan jangka pendek dengan aset tidak likuid jangka panjang. Kemudian risiko yang ketiga yaitu risiko operasional yang sering muncul akibat kesalahan manusia dan kegagalan sistem teknologi informasi yang diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pengawasan. Kemudian yang keempat itu risiko pasar, di mana peningkatan volatilitas pasar yang dapat menyebabkan perubahan mendadak dalam suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas, serta kecukupan model risiko yang kadang tidak cukup ribos untuk kondisi pasar yang ekstrim. Kemudian risiko kepatuhan, yang merupakan risiko yang muncul ketika bank tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Risiko kepatuhan menjadi semakin kompleks dengan perubahan regulasi yang cepat dan sering, serta melemahnya pengawasan dan kontrol internal yang dapat menyebabkan pelanggaran kepatuhan. Kemudian yang terakhir yaitu risiko reputasi, yang terjadi ketika pemangku kepentingan atau stakeholder sudah tidak menaruh kepercayaan kepada bank. Risiko kepentingan yang berdampak besar pada bank akibat insiden keamanan cyber dan ketidakmampuan dalam menangani krisis yang dapat merusak kepercayaan nasabah. Kemudian untuk soal yang kedua, evaluasi strategi mitigasi risiko yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut apa saja? Evaluasinya yang pertama itu menerapkan teknologi canggih seperti sistem manajemen risiko berbasis data, analitik data, dan kecerdasan buatan. Di sini manajemen risiko di bank swasta Indonesia melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, bank perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan proaktif yang mencakup peningkatan teknologi, pelatihan, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan budaya risiko di seluruh organisasi. Manajemen risiko yang efektif, bank dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko keuangan dan operasional yang mereka hadapi. Hal ini memungkinkan bank untuk menjaga stabilitas keuangan, mengurangi kerugian tak terduga, dan mematuhi regulasi yang ketat. Pengelolaan risiko yang baik meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan daya saing bank. Bank yang mampu mengelola risiko secara proaktif cenderung lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian pasar, mempertahankan profitabilitas, dan mencapai kinerja yang unggul dibandingkan bank yang manajemen risikonya kurang efektif. Investasi dalam sistem dan proses manajemen risiko yang canggih adalah kunci keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang perbankan swasta. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang manajemen risiko terhadap kinerja keuangan bank. Penerapan efektif manajemen risiko pada bank swasta tidak hanya melibatkan penerapan teknis dan operasional, tetapi juga memerlukan komitmen strategis dari seluruh organisasi untuk secara proaktif mengelola dan mengurangi risiko. Hal ini memungkinkan bank untuk mempertahankan stabilitas keuangan, memenuhi ekspektasi regulasi, dan membangun kepercayaan dengan stakeholder. Penerapan teknologi canggih seperti sistem manajemen risiko berbasis data,
analitik data dan kecerdasan buatan memungkinkan baik untuk mengidentifikasi dan menilai risiko secara real time. Ini membantu dalam mendekati anomali dan potensi ancaman lebih awal, memungkinkan respon yang cepat dan tepat. Pengembangan prosedur standar operasional dan kontrol internal yang ketat untuk mengurangi risiko operasional. Mengelola resiko secara efektif, bank dapat mencegah kerugian besar yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko yang efektif pada bank swasta merupakan upaya yang kompleks dan berkelanjutan yang memerlukan pendekatan holistik. Dengan menggabungkan aspek teknik, operasional, dan strategis, bank dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi persyaratan regulasi saja, tetapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Pemanfaatan teknologi canggih merupakan kunci dalam manajemen risiko yang efektif. Teknologi seperti analitik data, pemantauan, dan analisis risiko secara real time, menggunakan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, keamanan cyber yang kuat, memastikan perlindungan terhadap ancaman cyber melalui penerapan langkah-langkah keamanan yang proaktif, dan sistem yang dapat mendeteksi serta merespon serangan dengan cepat. Keterbatasan sumber daya juga bisa menjadi hambatan yang besar. Memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia dan mencari metode untuk mengotomatisasi dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan prosedur, mempertimbangkan kemitraan dan outsourcing untuk fungsi-fungsi tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan adaptif, bank swasta dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko mereka. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan penerapan teknologi dan kebijakan, tetapi juga memerlukan komitmen strategis dari seluruh organisasi untuk secara proaktif mengelola dan mengurangi risiko. Dengan demikian, bank dapat menjaga stabilitas keuangannya, memenuhi ekspektasi regulasi, dan membangun kepercayaan dengan stakeholder yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Regulasi dan penawaran juga memainkan peranan penting dalam efektivitas manajemen risiko pada bank swasta. Keduanya memberikan kerangka kerja dan alat yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko dengan lebih efektif. Regulator seringkali menyediakan panduan dan best practice yang membantu bank dalam menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif. Panduan ini didasarkan pada penelitian dan pengalaman industri, sehingga bank dapat memanfaatkan pengetahuan yang terkumpul. Regulasi yang ketat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan mengharuskan bank untuk mematuhi standar manajemen risiko tertentu, regulator memastikan bahwa risiko sistemik dapat diminimalisir, melindungi ekonomi dari potensi krisis keuangan. Peran penawaran dalam manajemen risiko, penawaran berbagai produk keuangan seperti asuransi, derivatif, dan opsi lindung nilai memungkinkan bank untuk mengelola dan memitigasi risiko keuangan secara efektif. Diversifikasi produk membantu bank mengurangi eksposur terhadap risiko tertentu dengan menyebarkannya ke berbagai instrumen. Penawaran teknologi canggih seperti sistem manajemen risiko berbasis data, analitik prediktif, dan kecerdasan buatan memungkinkan bank untuk memantau dan mengelola risiko dengan lebih presisi. Teknologi ini menyediakan alat untuk deteksi dini, respon cepat terhadap risiko yang muncul. Baik regulasi maupun penawaran memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko di bank swasta. Regulasi memberikan kerangka kerja, standar, dan pengawasan yang memastikan bank mematuhi praktek manajemen risiko yang ketat. Sementara itu, penawaran menyediakan alat, teknologi, dan layanan yang mendukung implementasi strategis manajemen risiko yang lebih efektif. Kombinasi dari regulasi yang kuat dan penawaran yang inovatif memungkinkan bank untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko dengan lebih baik, menjaga stabilitas keuangan, dan membangun kepercayaan dengan stakeholder. Penjelasan selanjutnya yaitu rekomendasi inovasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan.
Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, ada beberapa inovasi yang dapat kami tawarkan. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi berbasis AI, di mana sistem AI dapat menganalisis data historis dan memprediksi risiko kredit serta operasional. Misalnya, deteksi tanda awal gagal bayar pada nasabah dengan memperhatikan pola transaksi nasabah. Selain itu, penggunaan AI juga meminimalisir risiko penipuan dan penerapan penggunaan biometrik sehingga data nasabah terproteksi berlapis. Teknologi AI juga dapat menganalisis kebutuhan nasabah dengan mengolah data nasabah sehingga menghadirkan produk perbankan yang memadai. Inovasi yang kedua yaitu penggunaan teknologi blockchain untuk keamanan data, di mana pencatatan transaksi dilakukan secara transparan sehingga mengurangi risiko operasional dan menjaga reputasi bank. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi keuangan diakses secara terbuka dan diverifikasi semua pihak yang berkepentingan. Selain transparan dan aman, blockchain juga mengurangi penggunaan pihak perantara atau pihak ketiga sehingga transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan hemat. Inovasi terakhir yang dapat saya tawarkan yaitu digitalisasi perbankan, di mana proses penerapan teknologi digital untuk meningkatkan layanan perbankan, mengoptimalkan proses operasional, dan mengefisienkan proses dalam mempercepat proses transaksi dengan meminimalisir kesalahan atau human error pada proses transaksi sehingga nasabah mendapatkan layanan yang lebih mudah dan cepat. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.